Bismillahirrahmanirrahim. Selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur dengan hadrat ilahi kerana limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkongsi dan berhimpun pada majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bertemakan tajuknya meningkatkan kerjasama rentas sempadan dalam pendidikan tinggi, strategi untuk inovasi dan kemampatan. Izinkan saya memperkenalkan panel kita yang ada di atas stage ni, iaitu yang pertamanya dari jauh, dari seberang, iaitu Dr. Redpol HM Faisal Aminuddin. Selamat datang Dr. Faisal. Seterusnya di hujung sana, juga merupakan tetamu kita yang datang dari seberang, diperkenalkan Profesor Madya Dr. Fatkul Anam atau lebih dikenali sebagai Pak Anam. Saya Pak Anam ya. Selamat datang Pak Anam ya. Pak Anam merupakan rektor di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Pak Anam memiliki minat riset pada manajemen pendidikan matematika, Islam dan inovasi. Sangat bersesuaian dengan tajuk kita ya Pak ya, dengan inovasi itu. Jadinya Pak Anam juga pernah menjadi magister matematika di Universitas Gajah Mada dengan singkatannya UGM. Beliau juga aktif di dalam organisasi, antaranya seperti memegang jawatan sebagai Ketua Ikatan Dosen RI Provinsi Jawa Timur. Selamat datang ya Pak. Okey. Tajuk kita, seiring dengan tajuk kita iaitu meningkatkan kerjasama rentas sempadan dalam pendidikan tinggi, iaitu strategi inovasi dan kemanfaatan. Dr. Faisal, dari segi polisi, ya Doktor, bagaimanakah pihak Doktor akan mengemudikan dasar dan takbir urus pendidikan tinggi yang berbeza ini? Doktor, silakan. Saya merasa bahwa antara Indonesia dan Malaysia, ya termasuk dengan beberapa negara yang lain, menjadi sebagai bagian dari modalitas penting yang membentuk di Asia Tenggara ini. Nah, misalnya kalau Indonesia dan Malaysia itu sama-sama bahasa juga tidak jauh berbeda, kultur budaya juga tidak terlalu berbeda. Nah, dan di antara berbagai macam sharing values, kita belum menemukan banyak hal yang bisa dilakukan untuk kolaborasi. Misalnya student mobility, kemudian faculty exchange antar universitas di Indonesia dan Malaysia juga belum terlalu banyak. Nah, ini adalah persoalan yang harus diselesaikan ya, saya kira. Karena apa? Kalau kolaborasi ini bisa diperkuat, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar ya, dalam berbagai bidang. Nah, dari modalitas ini saya kira untuk mengelola perbedaan, ya perbedaan itu kan bisa perbedaan sistemnya berbeda. Kalau di sini masih pakai diploma ya. Di Indonesia juga ada diploma. Diploma 1 sudah tidak ada. Sekarang ada diploma 3, tapi jarang. Ganti diploma 4 ya. Ada perbedaan dan saya kira itu sesuatu yang dinamis, perbedaan itu. Kemudian di Malaysia juga. Nah, dari sistem yang dipakai oleh masing-masing negara, itu masih banyak hal yang bisa sebenarnya dikelola bersama-sama. Karena sistem itu tidak begitu jauh berbeda. Dari jenjang pendidikan tidak jauh berbeda. Kemudian dari sistem yang lain yang mengatur urusan pendidikan tinggi juga tidak terlalu jauh berbeda. Nah, apalagi pendidikan tinggi. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin lebih memiliki kebebasan daripada pendidikan mulai dari dasar, taman kanak-kanak, kemudian menengah, dan high school. Nah, ini juga memungkinkan kita untuk bisa membuat banyak terobosan-terobosan, banyak inovasi-inovasi yang akan mengarah pada kolaborasi di antara kedua institusi, baik institusi pendidikan tinggi di Indonesia atau institusi pendidikan tinggi yang ada di Malaysia. Baiklah, kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, yang di hujung di sana, yang lebih mesra dikenali sebagai Pak Anum. Okey, Pak Anum ya. Pak Anum, apakah hasil kolaborasi, jangkaan hasil kolaborasi di antara UiTM dan LPTNU ini? Apa expectation-nya Pak Anum untuk kerjasama ini, Pak Anum? Silakan. Ya, terima kasih. Kami yang tergabung di dalam LPTNU yang langsung di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama itu ada sekitar 30. Dan rata-rata kita masih berusia muda. Mungkin yang paling tua kita sekitar 10-11 tahun. Ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan ada yang baru 3 tahun. Sehingga dengan berbagai permasalahan yang kita punya,
dan berbagai potensi yang kita punya, kita berharap bahwa kolaborasi UITM dengan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama itu sangat berarti bagi kami. Satu, misalnya kita bisa student exchange, kemudian bisa kolaborasi penyusunan kurikulum yang bermanfaat untuk industri, dan join kolaborasi riset, dan banyak hal yang bisa kita bisa kolaborasi. Terus terang kami dari SDM kami sedang bertumbuh, dan kita sedang banyak mengirimkan dosen-dosen kita untuk studi doktor, sehingga itu juga salah satu yang mungkin nanti bisa kita kerjasamakan dengan UITM. Kami dari 30 itu ada berbagai macam fakultas yang beragam, mulai yang kalau kita bagi menjadi 5 atau 6, ada yang rumpun teknik, ada rumpun ekonomi, manajemen, dan akuntansi, ada rumpun pendidikan, ada rumpun kesehatan, kemudian ada rumpun ilmu komputer. Itu semua sudah kita breakdown, dan sehingga nanti ini kita akan menyajikan data itu yang kira-kira teman-teman satu fakultas atau program studi mana yang bisa berkolaborasi dengan fakultas sejenis di UITM. Kemudian kita juga sudah breakdown kira-kira dosen-dosen kami kalau misalnya harus kita kirimkan ke UITM kira-kira di prodi-prodi apa. Jadi ini menurut kami, sehingga di dalam jangka panjang itu banyak hal-hal yang bisa kita harapkan dapat terus bisa kita kembangkan terus. Demikian. Okey, soalan seterusnya kepada ahli panel kita yang seterusnya, iaitu Profesor Dr. Yamin Yassin. Baiklah Prof, sejajar dengan misi UITM kita ini nak untuk menjadikan global renown, iaitu menjadikan UITM dikenali serata dunia pada tahun 2025, Prof. Jadi, melalui kerjasama ini, Prof, apakah tujahan-tujahan spesifik yang difokuskan antara UITM bersama LPTNU ini? Silakan, Prof. Tujuan spesifik strategi ini, kalau saya boleh kongsikan bersama rakan-rakan yang ada di studio dan juga yang ada di online. Apa yang kita nak buat ini adalah berdasarkan kepada apa yang telah kita buat sebelum ini dan telah berjaya. So dari segi tujuan spesifik yang kita buat, yang telah berjaya ya Pak, yang telah berjaya adalah yang pertamanya student exchange, pertukaran pelajar. Sebab salah satu agenda untuk globally renowned UITM by 2025 ini, salah satu perkara yang perlu kita buat adalah untuk international community mengiktiraf pelajar-pelajar UITM. Strategi yang kedua adalah melalui pertukaran dosen, Pak. Dosen ini sama juga dengan pelajar tadi. Ada di kalangan kebanyakan dosen-dosen kita ini, baik di Indonesia, baik di Malaysia ini, mereka dari segi konten, ilmu dan sebagainya tiada masalah sebab mereka telah lama dalam bidang mereka mengajar dan sebagainya. Tetapi apa yang kita nak dari pensyarah kita ini, kalau mereka boleh mendapat pengalaman antarabangsa itu, contoh mengajar pelajar-pelajar di Indonesia ini, mungkin keadaannya berbeza dengan pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. So apabila keadaannya berbeza, mengadaptasi kepada sesuatu yang baru itu, maksudnya belajar sesuatu perkara yang baru. Yang itu yang kita mahukan daripada pensyarah kita. Dan yang ketiganya adalah salah satu juga menggarap kepada globally renowned University by 2025 ini adalah yang ketiganya, kerjasama dari segi penyelidikan. Sebagai sebuah universiti, dosen-dosen kita semua memang kita galakkan untuk menjalankan penyelidikan, sebab melalui penyelidikan disitulah kita akan ketemui ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru, sebab pensyarah ini perlu dilengkapkan dengan ilmu, dan ilmu-ilmu baru itu akan kita ketemui apabila kita menjalankan penyelidikan. Kita ada soalan menyatakan bahawa dalam banyak-banyak topik yang dibincangkan antara pihak UITM dan LPTNU ini,
mereka tertarik dengan topik yang di mana menyentuh tentang kerjasama artificial intelligence. Ini topik yang menarik lah, sekarang sangat hangat diperkatakan oleh semuanya. Sekarang ni semua nak AI. Semua nak biar robot yang buat. Kita tengok aja robot buat. Jadinya boleh tak kita nak minta sedikit huraian daripada partner kita di sini untuk nyatakan bentuk kerjasama yang bakal dilakukan bagi memperkasakan artificial intelligence antara UiTM dan LPTNU ini. Kita minta Pak Anum lah ringkaskan sedikit mengenai artificial intelligence antara UiTM dan LPTNU. Silakan Pak Anum. Ya, kerjasama antara UiTM dan kami di Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, utamanya untuk bidang transformasi teknologi dan digital ini, yang kaitannya dengan memperkuat bidang artificial intelligence, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita kerjasamakan menurut saya. Yang pertama adalah pertukaran pengetahuan dan riset bersama yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Yamin. Tetapi ini tentunya kan khusus ke dalam topik AI. Nah, melalui pertukaran dosen dan peneliti, keduanya dapat mempelajari praktek-praktek terbaik, best practice, metode, teknologi terbaru dalam pengembangan AI. Ini akan membantu memperkaya kurikulum pendidikan dan penelitian di kita. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, penelitian kolaboratif yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Yamin, yang ini lebih fokus kepada bidang artificial intelligence, misalnya mencakup pengembangan algoritma baru, aplikasi AI dan pendidikan, atau penggunaan AI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran misalnya. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan, misalnya teknik-teknik dan metode-metode pembelajaran yang terbaru dengan menggunakan artificial intelligence ini. Kemudian yang ketiga, program pelatihan dan sertifikasi ini juga penting bagi kita, utamanya untuk mahasiswa, dosen, dan para staf profesional di tempat kami di kedua instansi, mencakup pelatihan praktis di dalam pengembangan artificial intelligence. Kita bisa melakukan best practice yang terbaik yang masing-masing sudah lakukan, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga tentunya bagi kita. Kemudian yang keempat adalah pembangunan infrastruktur AI. Dalam pengembangan ini adalah termasuk di dalamnya adalah riset AI, kemudian laboratorium AI, dan pengadaan peralatan perangkat lunak yang terkait dengan AI. Dan yang kelima, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Yamin, pertukaran mahasiswa dan staf, bisa dosen, bisa staf IT, untuk sama-sama belajar di tempat kita masing-masing yang kaitannya dengan AI. Tentunya 5 hal ini yang sebenarnya secara garis besar tadi sudah diuraikan oleh Prof. Yamin, baik itu di mahasiswa, di dosen, kemudian join riset dan sebagainya. Nah, ini lebih kita tarik lebih spesifik untuk pengembangan dan membangun AI itu. Saya yakin ini menjadi topik yang sangat menarik dan menjadi topik baru yang bisa kita kembangkan bersama-sama di kedua institusi ke depannya. Di akhir perbincangan ini, saya mungkin menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Prof. Yamin dan Pak Faisal. Ada tahap-tahap kolaborasi yang bisa kita lakukan, yang insya Allah mungkin nanti itu akan bisa mengangkat kami dan juga sekaligus bisa menjadikan UTM ini untuk melihat dari dekat potensi-potensi yang mungkin nanti akan bisa kita kerjasamakan. Ada 4 hal paling tidak. Yang pertama adalah student mobility yang mungkin bisa kita mulai dalam waktu dekat. Kemudian join riset dan join publikasi untuk meningkatkan peringkat-peringkat penelitian kita, yang mana itu nanti mungkin paling mudah untuk kita laksanakan secepatnya, sehingga kita berharap setelah event ini nanti akan kita tindak lanjuti segera dengan kegiatan-kegiatan nyata dari masing-masing
perguruan tinggi yang ada di PTNU ini dengan bidang ilmu yang sejenis, sehingga kerjasama itu kemudian tadi yang disampaikan oleh Prof. Yamin, kerjanya bersama-sama. Kalau kemudian bidangnya tidak sama kan kita tidak akan ketemu. Sehingga itu saya kira beberapa hal yang bisa segera untuk kita tindak lanjuti dengan kontak person kemarin yang juga sudah diberikan oleh teman-teman dari IOITM kepada para rektor, sehingga nanti mereka bisa langsung connect masing-masing dengan bidang ilmu yang sejenis yang tadi disampaikan. Terima kasih.